Bu Opi, kayaknya nggak salah deh apa yang kita curigai selama ini. Kue lebaran yang sering dipamerin sama Bu Erna itu ternyata kue yang dia beli, bukan dibikin. Iya Bu, selama ini Bu Erna udah bohongin kita. Gaya doang suka pamer, taunya bukan kue bikinan sendiri. Saya nggak habis pikir sama Bu Erna, kenapa dia bohongin kita ya? Apa karena dia nggak bisa bikin kue? Tapi nggak harus bohong juga kan? Kalau dia nggak bohong, nanti dia nggak bisa pamer kue Bu. Kita kan tahu sendiri kalau Bu Erna itu orangnya suka pamer apapun. Mungkin dia gengsi. Hidup kebanyakan gengsi nggak akan bisa tenang. Ah, kue lebaran tahun ini pasti lebih istimewa dari tahun lalu. Tetangga pasti terkesima. Aku bikin kue yang enak deh. Ngapain kamu malam-malam gini di dapur? Ya kamu gak ngeliat aku lagi ngapain? Aku lagi bikin kue mas. Ini nanti mau aku kasih ke tetangga. Nanti pas lebaran aku mau ngundang mereka ke rumah kita. Terus aku suruh mereka cicipin kue yang aku bikin ini deh. Kamu kebiasaan ya Bu. Aku tahu kalau yang kamu itu baik, mau ngajak tetangga ke rumah kita. Tapi kamu jangan kayak dulu-dulu lagi Bu. Kamu terlalu menyombongkan kue yang kamu bikin, padahal kue kamu gak enak. Kamu kenapa ngomong kayak gitu sih mas? Kamu mematahkan semangat aku, tahu nggak? Sekarang kue aku enak kok. Aku bisa jamin itu. Ya kita lihat aja nanti hasilnya gimana. Kamu jangan kebanyakan bikin kuenya. Kalau nggak enak, sayang nanti banyak yang kebuang. Ih, kamu itu bikin aku kesel aja ya mas. Awas aja ya, kalau sampai kue ini enak, gak akan aku kasih ke kamu. Udah sana pergi, jangan ganggu aku. Iya, kalau nggak enak mending beli aja Bu. Kasihan tetangga kalau makan kue kamu, nanti mereka sakit perut. Ih, awas ya kamu. Dasar suami gak suportif, bikin kesel aja. Mending aku fokus bikin kue aja deh. Aku tinggal masukin ke oven. Aku tinggal nunggu kuenya matang deh. Sebelum nunggu, aku mau coba kue yang udah aku bikin tadi deh. Ih, kok rasanya nggak enak sih? Pantes aja Mas Eko bilang kue aku nggak enak. Emang nggak enak sih, tapi kan aku udah belajar lama. Kenapa kue yang aku bikin nggak enak terus? Gimana ini? Kalau kayak gini terus, aku nggak akan bisa pamer ke tetangga. Nggak bisa dibiarkan ini. Kayaknya aku emang harus beli aja deh. Mbak Koko, minal aizin wal faizin ya Mbak. Minal aizin wal faizin juga Bu Opi. Mohon maaf lahir dan batin ya. Saya mohon maaf apabila saya punya salah. Mohon dimaafkan ya Bu. Saya juga minta maaf ya Mbak Koko kalau ada salah. Oh iya, Mbak Koko diundang ke rumahnya Bu Erna nggak? Iya Bu, saya diundang sama Bu Erna. Ini saya mau ke sana. Ayo Bu, kita bareng-bareng ke rumah Bu Erna. Iya, ayo Mbak Koko. Tunggu Mbak, kamu ngerasa ada yang aneh nggak sih? Aneh gimana Bu Opi? Soalnya Bu Erna yang suka ngajakin tetangga makan kue di rumahnya pas lebaran. Iya Mbak Koko, tapi bukan cuma itu aja Mbak. Bu Erna pasti pamerin kue-kuenya. Duh, saya tuh paling nggak suka sama sikap pamernya itu. Iya Bu, tapi kita kan diundang, jadi gak enak kalau nggak datang. Apalagi kan Bu Erna itu tetangga kita. Sekarang juga kan hari raya. Jangan sampai hari yang suci ini kita kotori dengan sikap kita. Mau nggak mau deh, tapi kita kesana aja. Aduh, perut saya tiba-tiba sakit nih Bu. Saya mau ke toilet dulu ya. Bu Opi duluan aja. Mbak Koko, ya ampun, kenapa tiba-tiba pergi sih? Duh, aku jadi sendirian kan. Tapi mudah-mudahan aja ada orang di dalam. Waduh, dia udah sediain banyak kue. Gak enak kalau aku nggak datang. Tapi kalau aku datang, nanti dia pasti bakalan pamer dan sombong banget. Ya udahlah, mau gimana lagi? Gak enak juga kalau nggak datang. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam. Ada Bu Opi. Ayo Bu, sini masuk. Ayo Bu, duduk. Wah, saya seneng banget Bu Opi datang ke rumah saya. Makasih ya Bu sudah datang. Bu Opi orang pertama yang datang ke rumah saya. Emangnya yang lain kemana Bu? Belum datang aja, mungkin masih kumpul sama keluarganya. Iya Bu, saya bikin kue-kue yang enak loh Bu. Pakai bahan premium, rasanya pasti enak. Gak kayak kue lebaran yang biasanya. Nah kan udah mulai pamernya. Wah, kayaknya enak ya Bu. Ayo dicoba Bu, silakan dicoba yang mana aja. Semuanya aman kok pakai bahan premium, dijamin enak. Wah Bu, kuenya enak ya, tapi kok mirip banget ya sama yang ada di toko dekat pasar itu? Mana mungkin sama Bu, ini semua buatan aku sendiri. Kue toko mah rasanya beda, jangan disamain Bu. Kue saya ini premium, cuma saya yang bisa bikin. Tapi kok rasanya bisa sama ya Bu? Saya tahu banget sama rasanya. Ini mirip banget loh Bu.
Nggak mungkin Bu Opi, emangnya Bu Opi tahu dari mana kalau kue saya sama kayak yang di toko sebelah? Kamu kan jarang beli kue, saya itu bikin kue sendiri. Saya tahu mana yang kue bagus, mana yang enggak. Iya deh, si paling tahu. Tahu nggak, Bu Erna lagi pamer kue-kue buatannya. Padahal banyak yang bilang itu beli dari toko terkenal. Kemarin saya padahal cuma lewat rumahnya aja, tapi dia udah pamerin kue, bikin kue inilah, kue itulah. Bahkan dia sampai ambil kue di rumahnya dan cuma buat dipamerin aja. Jangan bilang begitu, Bu. Kalau dia dengar bisa-bisa jadi masalah. Bu Erna kan orangnya gampang tersinggung. Kalau dia kayak gitu lagi udah nggak usah ditanggepin. Ini bukan soal itu Pak Mamat, kebiasaannya Bu Erna itu udah bikin kita risih. Iya tahu dia suka bikin kue yang enak, tapi kan nggak usah harus dipamerin juga. Bu, saya jadi ingat tahun lalu Bu Erna itu kan ngundang tetangga buat makan di rumahnya. Pas saya coba kuenya itu sama banget kayak yang di toko. Mungkin dia beli di toko Bu, tapi sesuatu bikin. Nah, bisa jadi Bu, saya yakin banget kalau itu kue beli bukan bikin. Dia itu pamernya aja udah tingkat langit, tapi aslinya nggak bisa bikin kue. Saya tahu kalau Bu Ovi dan Bu Mijan ini kesel sama Bu Erna yang sudah pamer kue lebarannya. Tapi ingat Bu, ini masih bulan puasa, nggak baik loh ngomongin orang. Iya maaf Pak Mamat, abisnya saya kesel banget. Shh, jangan berisik, itu ada Bu Erna. Wah, ibu-ibu lagi pada ngomongin apa nih? Kayaknya seru banget. Nggak lagi ngomongin apa-apa kok Bu. Kirain lagi ngomongin saya. Maaf Pak Mamat, saya mau gulanya dong Pak, yang 10.000 aja. Tunggu sebentar ya Bu. Mau bikin apa Bu? Beli gula, tumben belinya di warung. Oh, itu buat bikin kue. Sebentar lagi kan lebaran. Saya mau bikin kue yang enak. Ya biasalah, tiap tahun kan saya emang sering bikin kue, bukan beli. Kalau bikin sendiri tuh lebih enak dan banyak. Ini gulanya. Makasih ya Pak Mamat, ini uangnya. Oh iya ibu-ibu, nanti lebaran jangan lupa datang ke rumah saya ya. Saya bikin kue baru, dijamin pasti enak. Kalau bisa bawa toples kosong deh. Siapa tahu aja mau bawa pulang kue yang saya bikin. Karena saking enaknya, saya duluan ya ibu-ibu. Undangannya nanti menyusul. Tuh lihat sendiri kan Pak, gimana gayanya Bu Erna. Nggak usah ambil pusing Bu, anggap aja angin lalu. Udah tahu wataknya Bu Erna emang kayak gitu. Kayaknya dia bakalan makin pamer nih, kita lihat aja. Kalau nanti kuenya udah jadi, saya yakin kalau dia pasti bakal ngumumin ke semua orang. Lebaran kali ini aku undang banyak tetangga, biar mereka lihat sendiri betapa luar biasanya kue-kue aku. Mereka pasti akan muji aku. Ya ampun Bu, kenapa undangannya banyak banget? Kamu kan cuma ngundang tetangga aja, nggak perlu pakai surat undangan segala. Tinggal ngomong aja suruh datang. Itu nggak spesial dong Pak, aku kan maunya yang spesial. Aku mau orang-orang itu terkesima sama undangan aku, biar mereka penasaran dan datang. Daripada cuma omong doang, aku juga mau semua orang tahu kalau kue aku itu enak. Tapi kan kamu nggak bisa bikin kue Bu. Selama ini kue yang kamu pamerin ke tetangga kan kue yang kamu beli. Mending kamu jadi Bu sama mereka. Ya nggak bisa gitu lah Mas, mau taruh di mana muka aku kalau mereka tahu aku beli bukan bikin. Lagian udah tahu nggak bisa bikin kue, pakai sosokan pamer kue ke tetangga. Ya emangnya kenapa sih Mas? Toh aku gak ngerugiin orang lain kan? Kenapa jadi aku yang disalahin terus? Kamu itu nggak pernah ngerti ya Mas? Aku ngerti kok, aku paham apa yang kamu mau. Tapi aku cuma gak suka kamu bohong. Tetangga kita nggak bodoh Bu, mereka bisa bedain mana kue yang dibikin, mana yang dibeli. Kan kamu yang minta buat aku beli. Kok kamu jadi nyalahin aku sih? Aku emang minta kamu buat beli kue, tapi bukan buat dipamerin ke tetangga. Terus bilang kalau itu kamu yang buat. Udahlah Mas, yang penting aku bisa pamer. Kamu kalau nggak suka ya udah diam aja. Mau aku beli atau bikin sama aja kok. Ini yang aku gak suka dari kamu. Kamu selalu melakukan segala cara biar bisa pamer, meskipun kamu harus berbohong. Aku nggak peduli, yang penting bisa pamer kue lebaran. Bu Opi dan Bu Mijan, kebetulan banget ketemu di sini. Ada apa ya Bu? Saya cuma mau ngingetin aja, jangan lupa datang ke rumah saya ya. Saya udah bikin kue yang enak. Pasti kalian gak akan rugi deh, soalnya kue yang saya bikin itu dari resep khusus. Ya biasalah, orang yang kalau suka bikin kue tuh pasti punya banyak resep yang enak. Iya Bu, nanti kita datang. Bu Erna tenang aja, gak usah khawatir. Wah serius nih, saya tunggu loh kedatangannya. Soalnya kalau nggak datang takutnya nanti kuenya habis. Tetangga yang lain suka berebut soalnya. Kalau gitu saya duluan ya ibu-ibu, mari. Bu Mijan, kok kamu bilang gitu sih? Padahal saya kan niatnya nggak mau datang, tapi kamu malah ngomong kayak gitu. Saya sengaja Bu, kan Bu Opi sendiri yang bilang kalau kue lebarannya Bu Erna itu enak, yang ada di toko. Nah makanya saya pengen tahu, Bu Erna itu tahun ini beneran beli kue atau beneran bikin? Jadi Bu Mijan ngomong kayak gitu cuma buat mastiin aja ya?
Iya Bu, saya cuma mau buktiin aja kalau Bu Erna itu beneran udah berubah atau belum. Kalau dia bikin kue sendiri sih nggak masalah kalau mau pamer, tapi kalau bukan itu artinya dia bohong kan? Bu Erna lagi ngundang kita buat makan kue-kue buatan dia. Kayaknya dia mulai kebanyakan pamer deh. Hah, kue buatan dia? Yang bener aja Bu, bukannya waktu itu kamu bilang itu kue beli ya bukan bikin. Bu Erna kan emang gak bisa bikin kue. Kamu tahu dari mana Mas kalau Bu Erna itu nggak bisa bikin kue? Beberapa waktu lalu aku ngobrol sama Pak Eko, suaminya Bu Erna. Dia bilang senyum beli kue buat lebaran. Itu artinya Bu Erna emang gak bikin kuenya kan? Kalau dia bikin kue seperti yang dia pamerin, terus ngapain Pak Eko capek-capek beli kue? Iya juga ya, kamu bener Pak. Aku tuh udah curiga dari lama, tapi Bu Erna nggak pernah mau ngaku. Dia malah terus pamer ke tetangga. Kesel aku kalau dia udah mulai pamer. Bukan maksud apapun Pak, aku cuma nggak suka aja. Kadang dia itu suka ngehina aku juga. Yaudah, kamu datang aja ke acaranya Bu Erna. Di sana kamu buktiin Bu Erna itu udah bisa bikin kue atau belum. Kamu kan paling bisa bedain mana kue yang dibeli, mana yang enggak. Iya Pak, itu juga yang mau aku lakukan. Nanti aku mau buktiin. Aku nggak ada maksud buat bikin malu dia. Aku cuma pengen ngasih dia pelajaran aja, biar dia nggak jadi orang yang suka pamer lagi. Iya Bu, tapi jangan sampai bikin masalah. Ya kita kan hidup bertetangga, harus saling rukun. Iya, tenang aja kok Pak. Aku nggak akan kebablasan. Halo Sari, aku mau nanya, kamu punya stok kue lebaran nggak? Aku mau beli nih. Ada, masih banyak malah. Kenapa emangnya? Nah kebetulan nih, aku nggak bikin kue. Aku mau beli dari kamu aja, kayak biasa. Katanya mau belajar bikin kue, kok malah beli terus sih? Kapan belajarnya kok beli terus? Aku sibuk gak ada waktu buat bikin. Kalau bisa beli ngapain harus bikin? Iya deh ya, kuenya kayak yang biasa kan? Jangan yang kayak biasa. Kalau bisa bikin yang beda dari tahun sebelumnya. Pokoknya kue kamu yang paling enak, tapi bukan yang kemarin. Oke, aku kirim yang baru ya. Kebetulan aku lagi nyoba-nyoba resep baru. Nanti sekalian kamu coba ya. Oke, kamu langsung kirim aja ya. Oke, aku kirim ke rumah kamu ya. Nanti aku yang antar. Oke, makasih ya Sari. Yes, aku bisa pamer ke orang-orang soal kue lebaran aku. Bu, aku mau kamu jangan pamer kue lebaran lagi ya. Jangan jadikan hari raya yang suci jadi tempat untuk pamer. Justru seharusnya jadi tempat untuk saling memaafkan dan berbagi kasih. Ini urusan aku Mas, kamu jangan ikut campur. Mau aku pamer atau enggak itu bukan urusan kamu. Aku masih suami kamu, jadi aku berhak untuk ikut campur. Aku cuma gak mau kamu jadi bahan omongan tetangga Bu. Apa kamu gak sadar kalau kamu itu udah diomongin sama tetangga? Orang-orang gak suka kamu pamer. Mereka ngomongin aku, ya karena mereka iri. Mereka gak punya kue yang kayak aku punya. Kamu salah Bu, mereka gak ada yang iri sama kamu. Mereka cuma gak suka kamu itu pamer, apalagi pamer kue lebaran. Ini Bu kue lebarannya Bu, sesuai sama pesanan Ibu Erna. Jangan keras-keras, nanti banyak yang dengar. Makasih ya Nino, uangnya udah saya transfer ke ibu kamu. Sekarang kamu boleh pulang. Baik Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu Erna. Nino, kamu tadi habis nganterin apa ke rumahnya Bu Erna malam-malam begini? Oh itu, saya nganterin kue lebaran pesanan Bu Erna. Hah? Kue lebaran? Bu Erna pesan sebanyak itu? Iya, Bu Erna sering pesan kue lebaran di mama saya. Bahkan setiap tahun dia selalu beli. Oh oke deh, makasih ya Nino. Kamu pulangnya hati-hati, ini udah malam. Iya Bu, saya permisi. Bu Opi, kayaknya nggak salah deh apa yang kita curigai selama ini. Kue lebaran yang sering dipamerin sama Bu Erna itu ternyata kue yang dia beli, bukan dibikin. Iya Bu, selama ini Bu Erna udah bohongin kita. Gaya doang suka pamer, taunya bukan kue bikinan sendiri. Saya nggak habis pikir sama Bu Erna, kenapa dia bohongin kita ya? Apa karena dia nggak bisa bikin kue? Tapi nggak harus bohong juga kan? Kalau dia nggak bohong, nanti dia nggak bisa pamer kue Bu. Kita kan tahu sendiri kalau Bu Erna itu orangnya suka pamer apapun. Mungkin dia gengsi. Hidup kebanyakan gengsi nggak akan bisa tenang. Wah, banyak banget kuenya. Pasti enak nih kuenya. Enak kuenya. Gak salah nih aku pesen di tokonya Sari. Kuenya emang selalu enak. Aku tinggal minta resepnya, kan bisa ketahuan sama orang lain kalau pas ditanya bahannya apa aja. Tapi aku nggak bisa jawab. Kelihatannya enak tuh kuenya. Hei, jangan. Ini buat tamu nanti. Kamu nggak boleh makan kue ini. Dih, pelit banget sih Bu. Aku juga mau coba. Masa tamu dibolehin coba, tapi aku nggak boleh? Itu nggak adil namanya.
Siapa suruh kamu nggak pernah dukung aku? Kamu itu selalu bikin aku kesal ya mas. Kamu itu nggak sayang sama aku. Lah, kamu bilang aku nggak sayang sama kamu. Kalau aku nggak sayang, buat apa aku bayarin semua kue ini? Kue ini kan aku yang bayar. Ya emang kamu yang bayar, tapi kan kamu udah bikin aku kesel. Kamu tuh nggak pernah ngertiin aku. Udah tahu aku itu nggak bisa bikin kue. Aku cuma mau pamer dikit aja nggak dibolehin. Jadi cuma karena itu. Semua harus sempurna, semua harus lebih dari tahun yang lalu. Selamat datang, ayo mari masuk, silahkan duduk, jangan sungkan ya. Wah, banyak banget bu kuenya. Iya dong, saya sengaja bikin kue ini buat kalian. Semua kue ini pakai bahan premium dan juga dari resep turun-temurun. Ayo dicoba. Maaf Bu Erna, ini kok kuenya kerasnya? Iya bu, kok kuenya keras ya? Ini beneran pakai bahan premium kan? Tapi kok bisa sekeras ini sih bu? Tuh, baunya juga nggak enak banget. Ini kayak bau kue yang udah lama bu. Kamu kok tega sih nyediain kue yang kayak gini buat kita? Iya nih Bu, mana ada bahan premium kue yang jadi kayak gini? Iya Bu Erna, sebaiknya kamu jujur sama kita. Saya nggak tahu kenapa kuenya bisa kayak gitu. Tapi saya jamin kok kalau itu pakai bahan yang bagus. Gak usah bohong bu, kita udah tahu apa yang kamu lakukan. Saya bisa jelaskan Pak, Bu. Kenapa aku terlalu bangga dengan hal yang tidak penting? Bukannya aku harus berbagi dengan ikhlas, tapi aku malah pamer sana sini. Apa ini? Dari mana kue-kue ini? Kenapa aku dilempari kue? Tolong. Tolong maafkan saya. Saya nggak bermaksud untuk pamer. Ya ampun Bu, kenapa banyak kue gini? Dari mana kue-kue ini? Aku nggak tahu mas, tiba-tiba aja kue-kue ini datang dan ngelemparin aku. Bu, mungkin ini hukuman untuk kamu. Selama ini kamu selalu pamer kue lebaran, padahal kue itu bukan kamu yang bikin. Kamu udah membohongi semua orang, Bu. Maafkan aku mas, aku gak bermaksud buat pamer, aku menyesal. Bu, sepertinya ini emang azab untuk kamu. Kamu harus minta maaf ke semua orang yang sudah kamu bohongi. Iya mas, aku akan minta maaf sama mereka. Aku udah bikin mereka merasa gak nyaman. Aku benar-benar menyesal. Bu, jadikan ini pelajaran ya. Suka pamer itu nggak baik. Iya mas, aku paham. Aku nggak mau pamer-pamer lagi. Selamat siang semuanya, saya kesini mau minta maaf. Maaf karena sikap saya yang sering pamer bikin kalian gak nyaman. Maaf sudah membohongi kalian. Sebenarnya selama ini saya itu beli kue bukan bikin. Dan itu sebagai tanda permintaan maaf saya. Ini kue yang saya beli. Kami sudah memaafkan Bu Opi, lain kali tolong lebih jujur ya. Terima kasih Bu, semoga kebersamaan kita selalu jadi yang utama. Werna, kamu gak perlu malu. Kalau emang gak bisa bikin kue, saya juga gak bisa bikin, saya selalu beli. Tapi saya gak pernah bohong, apalagi pamer. Iya Bu Mijan, saya sekarang sadar. Gak seharusnya saya kayak gitu. Sekali lagi saya minta maaf ya.